Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membahas sekelumit permasalahan nasab yang menjadi polemik berkepanjangan di Indonesia, karena di negara-negara lain tidak ada sekarang yang mempermasalahkan dan memperebutkan nasab ini, cuma ada di Indonesia. Makanya saya ingin sedikit mengulas permasalahan ini wabil khusus pada kedua belah pihak dan wabil khusus lagi kepada seluruh umat Islam, tentunya di seluruh dunia dan Indonesia. Bagaimana kita harus menyikapi permasalahan nasab ini? Bijak dalam berpikir, menggunakan hati nurani. Tidak perlu mencari sebuah alasan dan pembenaran. Sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu. Karena dalam hal ini kita sebagai umat tentunya kita sudah mempunyai pemikiran yang teguh dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu kita dapat menilai sejauh mana orang-orang yang kita takdimi, orang-orang yang kita ikuti itu membawa manfaat bagi diri kita dan umat Islam, apa membawa mudarat. Sesungguhnya simpel saja. Kita boleh takdim, kita boleh mencintai siapapun ulama habaib yang kita ikuti. Tapi kalau mereka ada yang melenceng dari ajaran-ajaran akidah Islam, tidak perlu diikuti. Kenapa demikian? Karena yang menyelamatkan kita nanti di akhirat bukan nasab, tapi amal ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menjelaskan di sana, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa, bukan mereka yang nasabnya paling tinggi, bukan, ataupun mereka yang takdim pada nasab siapapun tanpa melihat dan menengok bagaimana karakter orang yang kita ikuti. Ketika terompet sangkakala kelak pada hari kiamat ini ditiup, maka pada hari itu tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka, dan tidak ada pula mereka ini saling bertanggung jawab. Oh, saya tanggung jawab kepada si fulan karena dia mengikuti saya, tidak. Tapi lakum dinukum waliya, bagimu agamamu dan bagiku agama. Apa yang kau lakukan, engkau yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Fa idza nufiha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasha'alun. Itu kalau dikutip dari Al-Quran. Jadi pada hari kiamat nanti itu sudah pasti terputus nasab. Jadi pandailah menggunakan akal dan pikiran kita. Baik itu keturunan habaib yang mana, kalau akhlakul karimahnya tidak mencerminkan dirinya seorang ulama, seorang habaib yang berakhlakul karimah, ucapannya tidak membawa manfaat, tidak perlu diikuti. Begitu juga sebaliknya. Baik itu ulama, kiai, tapi ucapannya tidak bermanfaat, tidak perlu diikuti. Maka carilah guru atau musuh yang bersambung hatinya kepada Allah dan Rasulullah.
yang dari setiap ucapannya ini mengajak dan mengarahkan kita kepada kebaikan, mengarahkan kita kepada ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat nas. Tidak perlu itu. Cukup kita ta'zim, cukup kita menghormati ulama, habaib. Sudah cukup. Jangan sampai melebihi ketakdiman kita, kepatuhan kita kepada kedua orang. Polemik nasab sekarang, kalau saya melihat dari Al-Fakir ini, dari pandangan orang yang tidak tahu ilmu apa-apa ini, maka semakin lucu. Dari kubu sebelah Ba'alawi, oknum-oknum, saya sebut oknum karena tidak semuanya, mereka cenderung dalam mereka berdakwah bukan mengajarkan keilmuan untuk mengajak umatnya ini lebih dekat kepada Allah, untuk lebih bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, tapi mereka membutuhkan mengorasikan sebuah pengakuan, ingin diakui bahwa inilah cucu Rasulullah. Sampai saya melihat ada yang mengatakan dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Itu tidak perlu. Hidup di dunia ini tidak perlu sebuah pengakuan. Saya ini keturunan siapa. Tapi buktikan bahwa saya ini bermanfaat untuk umat Islam, bermanfaat untuk orang lain. Itu yang perlu kita tekankan dalam hidup. Kemudian dalam kubu yang mempermasalahkan nasab para Ba'alawi, mereka juga sama. Katanya data ilmiah, menggunakan data ilmiah, menggunakan kitab sejarah. Apakah mereka, kalau secara ilmiah, apakah mereka itu pernah hidup di zaman itu, mengetahui secara langsung? Jangan cuma pakai katanya. Karena ucapan dan perbuatan Anda nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, belusukan ke pesantren ini, ke pesantren itu, mengajak kepada mereka untuk menjadi bagian dari mereka untuk ikut menolak, harus ikut pendapat dia bahwa ini bukan keturunan Rasul, dengan cara-cara memprovokasi umat. Tidak. Kalau Anda yang mempunyai pendapat seperti itu, buktikan dulu kesahihannya, baru dikeluarkan. Kalau sudah betul-betul sahih, baru dikeluarkan dengan bukti-bukti yang real, tentunya dengan dalil-dalil yang sahih. Jangan karena ini berasumsi sementara ini menjadikan Anda itu adalah pemecah belah umat Islam. Jangan. Apalagi kalian semua ini bukan pakar ahli nasab yang sudah diakui di seluruh dunia. Anda cuma butuh sebuah pengakuan. Sama saja yang oknum habaib yang menolak Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, sama-sama mencari pengakuan, mencari kebenaran tanpa menunjukkan bukti-bukti yang valid. Sama saja. Jadi intinya kepada seluruh umat Islam, tidak perlu terpengaruh, tidak perlu terprovokasi dengan keadaan. Bagi Anda yang sudah takdim kepada seorang habib yang menurut kalian itu bisa merubah keadaan, merubah diri kita lebih dekat kepada Allah, ikuti. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak bermanfaat untuk kita, tidak bermanfaat untuk umat, dalam lisannya yang keluar cuma provokasi, cuma menebar sebuah kebohongan palsu, tidak perlu diikuti. Janganlah Anda itu menjadi bagian dari kaum yang munafik. Tidak boleh. Jadi dalam hal ini saya tekankan lagi, bijaklah dan berpikir. Marilah kita sebagai sesama umat Islam saling silaturahim, rukun, damai, tentram, dan yang paling penting taklim kepada kedua orang tua. Kembali kepada guru-guru ngaji Anda di kampung yang mengajari Anda dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha.
mengajari Anda bagaimana lisan Anda ini bisa mengerti membaca Al-Quran, dan mendidik Anda ini bisa menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Ikuti kembali kepada guru-guru Anda di kampung yang tidak bercampur bau dengan hal-hal yang seperti ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata fakir, minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.